Selamat siang Ibu. Saya senang bertemu Anda pada siang hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Anda? Baik, terima kasih sekali Ibu Ita. Saya di sini ingin sekali Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan di dalam saya presence, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Oke, baik. Saya akan mendukung Anda dalam hal ini. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi? Di sini saya berharap sekali Ibu dapat membantu saya bagaimana saya memperhatikan cara saya mendengarkan aktif. Kemudian bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Oke, sudah saya catat ya Ibu Retno. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya, Bu, bahwasanya peningkatan dalam kita mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif dan sangat berguna dalam proses coaching ini. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing peserta didik di dalam pembelajaran. Oke, saya paham. Kira-kira apa harapan Anda dari observasi kita nanti? Dalam observasi ini, saya berharap melalui observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu Ita. Baik, terima kasih Bu Retno. Selamat pagi Bu Patmi. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bu ya, menggunakan model Tirta. Nah, pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini, Bu. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching hari ini, Bu Patmi? Baik Ibu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu Bu dengan lebih efektif. Baik, kemudian tujuan yang jelas, Bu. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Nah, apa saja, Bu, hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam mengelola waktu, Bu Patmi? Iya Bu, jadi saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan, Bu. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, Bu, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi nyata yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Anda, Bu Patmi? Jadi saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur begitu Bu, dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Bagus, rencana aksi yang jelas ya Bu ya. Sekarang bagaimana Bu? Anda akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini. Apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, saya akan mencoba untuk reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya tersebut, Ibu. Luar biasa. Ini yang terakhir, Bu. Bagaimana Anda dapat bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini, Bu? Kemudian siapa saja aktor yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana ini? Ya, saya akan memantau Bu perkembangannya secara berkala dan meminta umpan balik dengan rekan kerja saya. Kemudian saya juga akan memberikan sumber daya tambahan jika diperlukan. Baik, luar biasa. Selamat pagi Bu Retno.
Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu Retno menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik Bu Ita. Nah, di sini saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Bu dalam kompetensi ini Bu Ita. Apa yang membuat Ibu Retno merasa demikian? Di sini saya merasa telah menjadi pendengar yang aktif Bu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Bu Ita. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat Ibu Retno telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Masya Allah, Alhamdulillah Bu, saya senang sekali Bu mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan baliknya Bu Ita. Ya, namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih sangat ditingkatkan juga. Misalkan pada waktu observasi tadi, saya perhatikan sempat Ibu Retno tidak begitu fokus, mungkin Ibu Retno sedang tidak enak badan atau bagaimana untuk mendengarkan coach yang seharusnya itu harus lebih fokus. Bagaimana pandangan Ibu Retno sendiri? Iya Bu Ita, saya mengerti, saya paham sekali. Kemudian kedepannya saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan kompetensi diri saya Bu. Dari diskusi kita, apa langkah nyata yang akan Ibu Retno ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Kedepannya saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi, kemudian dalam mendengarkan aktif dan kemudian merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi Bu Ita. Ya, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu Retno peroleh dari proses ini semua? Di sini saya merasa lebih memahami Bu, lebih memahami area di mana saya yang harus perlu berkembang. Kemudian saya juga sangat berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bu Retno. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah, saya senang sekali Bu bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Nah, saya ingin memberi dukungan Bu. Bagaimana Bu, saya dapat membantu Anda? Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya ya Bu dalam meningkatkan kemampuan present dengan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, saya akan mendukung panjenengan dalam hal ini. Nah, kemudian bagian mana yang ingin Anda fokuskan dari observasi kita hari ini? Saya berharap dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, sudah saya catat Bu di sini. Kemudian Bu, bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Ya, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching kali ini Bu. Dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin lebih baik membimbing dalam membimbing, murid dalam pembelajaran. Saya paham sekali Bu Pani. Kemudian Bu, apa harapan Anda dari observasi kita nanti Bu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Luar biasa sekali Bu Pani. Tetap semangat ya Bu, selamat berproses. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ita. Ya. Hari ini saya akan melakukan sesi coaching ya Bu menggunakan model Tirta. Nah, pertama-tama mari kita mulai
terkait dengan menetapkan tujuan, Ibu. Dari sesi coaching kita hari ini, apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini, Ibu? Gini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Iya, baik, tujuan yang jelas ya Bu. Ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu. Ya. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Ya, gini Bu, saya sering sekali merasa kesulitan dalam menyampaikan, dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang bersamaan. Itu kendala saya. Iya, setelah mengidentifikasi hambatan Ibu, nah mari kita lanjutkan ya dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, apa rencana aksi konkret Ibu untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Saya berencana membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Bagus sekali, rencana Ibu sudah jelas ya aksinya. Nah, sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi Ibu? Kemudian apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Rencana saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya tersebut. Oh iya begitu. Nah, terakhir bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi Ibu? Siapa saja yang membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih Bu telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Nah Bu Pani, di sini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya Ibu. Nah, bagaimana Ibu dapat menilai performa dalam kompetensi tersebut Bu Pani? Saya merasa Bu bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Nah, selanjutnya Bu, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Ya, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan saya sudah melakukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Baik, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya Bu? Nah, saya melihat di sini Ibu telah melakukan atau sudah mendengar aktif Bu. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang tadi kita rujuk ya Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang ini Bu? Ya, alhamdulillah Bu Retno, saya senang mendengarnya dan terima kasih atas umpan baliknya Ibu. Namun demikian Ibu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat Ibu tingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat Ibu tidak begitu fokus mendengarkan coaching yang sebetulnya seharusnya lebih fokus. Bagaimana Bu pandangan Ibu? Iya Bu, saya mengerti dan saya akan berusaha ya Bu untuk lebih meningkatkan lagi. Nah, dari diskusi kita Bu, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil agar dapat meningkatkan performa di area ini Bu? Iya, saya akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih efektif, lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Wah, itu adalah langkah yang baik ya Bu ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Kemudian terakhir Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses hari ini? Ya Bu,
saya merasa lebih memahami ya Bu untuk area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih sekali atas bimbingannya Ibu dan umpan balik yang diberikan. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Tetap semangat ya Ibu demi peserta didik kita. Tetap semangat. Selamat pagi Bu Ita. Selamat pagi Bu, Senang Papi. bertemu dengan Bu Ita hari ini Ya. untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda, ya. Ya. Saya ingin memberi dukungan, kemudian bagaimana saya dapat membantu Anda. Terima kasih Ibu Patmi. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Baiklah Bu Ita, saya akan mendukung. Kemudian bagian mana yang Bu Ita fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, baik Ibu. Saya akan catat ya. Bagaimana menurut Bu Ita, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu untuk hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing peserta didik dalam pembelajaran. Ye, saya paham. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi kita hari ini? Harapan saya di observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya tentunya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Ibu Patmi. Selamat pagi Ibu Retno. Selamat pagi Bu Ita. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita pada hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching hari ini? Baik Bu Ita. Nah, terima kasih ya Bu Ita sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin Bu meningkatkan kemampuan saya Bu di dalam mengelola waktu dengan lebih efektif Bu Ita. Iya. Baik, tujuan yang jelas Ibu Retno. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu Retno. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu Retno hadapi dalam mengelola waktu? Di sini saya sering merasa kesulitan Bu Ita. Saya merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas saya yang ada. Kemudian bagaimana caranya saya itu bisa menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan Bu Ita. Begitu Bu Ita. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu Retno lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi nyata yang dapat Ibu Retno lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu Retno sendiri? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur Bu Ita. Kemudian di sini saya juga akan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensinya Bu Ita. Bagus Bu Retno. Itu adalah rencana aksi yang jelas. Sekarang, bagaimana Anda akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini, Bu Retno? Apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen tersebut? Di sini saya akan mencoba untuk membuat reminder ya Bu ya. Kemudian saya juga akan mengajak rekan-rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya tersebut Bu Ita. Ya, untuk yang terakhir, bagaimana Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi Ibu Retno ini? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti
rencana tersebut? Di sini saya akan memantau Bu, memantau perkembangan saya pribadi secara berkala. Kemudian saya juga akan meminta umpan balik dari rekan kerja saya. Kemudian saya juga akan mencari sumber daya tambahan Bu. Jika diperlukan ya Bu ya, saya akan mencari sumber daya tambahan tersebut. Baik, selamat berproses Ibu Retno untuk kemajuan generasi penerus bangsa. Terima kasih Ibu Retno. Iya Bu Ita, sama-sama. Selamat pagi Bu Ita. Selamat pagi Bu Fatmi. Terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Nah, saya ingin membahas dari hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya Bu. Iya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Gini Bu Fatmi, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini. Iya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya merasa telah mampu mendengarkan baik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik juga. Ya, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya Bu? Iya. Ya, saya melihat Ibu telah melakukan dengan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang mendengarnya Bu Fatmi. Terima kasih atas umpan baliknya terhadap saya. Namun demikian Ibu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Ibu belum begitu fokus dalam mendengarkan coaching, yang sebetulnya seharusnya lebih fokus lagi ya Bu. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, saya mengerti Bu Fatmi. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa langkah konkret Bu Ita ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif Ibu dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Bagus sekali Ibu, itu adalah langkah yang baik. Nah, saya akan mencatat hasil observasi hari ini ke dalam for supervisi akademik. Nah, yang terakhir Ibu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih mendalami Bu Fatmi di area di mana saya perlu berkembang. Dan saya sangat berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Bu Fatmi terhadap saya. Iya, terima kasih kembali Bu Ita. Tetap semangat ya. Ya, terima kasih Bu Fatmi.